Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Proyeksi selanjutnya yang digunakan untuk membuat sebuah gambar pandangan tunggal itu adalah proyeksi aksonometris. Pada video sebelumnya, saya mengatakan bahwa pada proyeksi aksonometris dengan proyeksi pandangan majemuk itu berbeda di posisi benda terhadap bidang proyeksinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah bidang proyeksi. Ya, bidang proyeksi. Ini adalah benda. Ya, benda ini. Nah, untuk yang pertama ini adalah proyeksi pandangan majemuk. Ya, proyeksi pandangan majemuk. Di mana sumbu dari benda, ya, sumbu dari benda itu sejajar dengan bidang proyeksi. Ya, bidang proyeksi. Nah, sedangkan pada proyeksi aksonometris ini benda ini itu posisinya itu direkayasa, dirubah. Ya. Nah, pertama dilakukan pemutaran. Ya, pemutaran, sehingga kalau dilihat dari depan akan seperti ini bentuknya. Kemudian setelah dilakukan pemutaran, kemudian yang bagian belakangnya itu diangkat, ya, atau dalam istilah itu dimiringkan. Nah, sehingga benda kalau kita lihat dari depan di sini, maka bentuk bendanya atau gambar bendanya itu akan seperti ini. Nah, inilah beda antara proyeksi aksonometris dengan proyeksi pandangan majemuk. Ya, walaupun sama-sama anaknya proyeksi ortogonal. Ya, proyeksi ortogonal. Nah, apa itu proyeksi ortogonal? Sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Nah, inilah penampakan dari benda atau gambar benda. Kalau dilihat dari depan, maka bendanya akan seperti ini, sama. Nah, kemudian kalau dilihat dari samping, karena bagian belakangnya diangkat, maka akan tampak seperti ini. Nah, akibat rekayasa dari posisi atau orientasi benda seperti ini, maka akan terbentuk sudut alfa dengan sudut beta di sini. Ya, kalau dilihat dari depan, maka akan terbentuk sudut alfa dengan sudut beta. Nah, akibat perbedaan antara sudut alfa dengan sudut beta, ya, maka proyeksi aksonometris itu dibedakan menjadi proyeksi isometris, proyeksi dimetris, dan proyeksi trimetris. Ini keliru. Ini proyeksi trimetris. Ya. Nah, pada proyeksi isometris, itu sudut alfa dengan sudut betanya itu adalah sama. Ya. Dengan rekayasa posisi sedemikian rupa, maka dihasilkan sudut alfa dengan sudut betanya adalah 30 derajat, 30 derajat. Nah, akibat sudut alfa dengan sudut betanya adalah 30 derajat, 30 derajat, maka terjadi pemendekan, ya,
sebesar 82% atau 0,82. Jadi pemendekan di sumbu X itu sebesar 82%, sumbu Y 82%, sumbu Z itu 82%. Nah, untuk penjelasan mengenai pemendekan ini nanti akan kita jelaskan pada slide berikutnya. Nah, karena terjadi pemendekan yang sama di setiap sumbu atau ketiga sumbunya ini, maka ini disebut dengan proyeksi isometris. Ya, jadi iso itu pemendekannya sama untuk setiap sumbu. Nah, kemudian untuk proyeksi dimetris itu sudut alfa dengan sudut betanya itu seperti ini. Ya. Rekayasanya itu seperti ini. Nah, kemudian di sini dilihat terjadi juga pemendekan di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, pemendekannya di sumbu X 73%, 73%, 96%. Kalau alfa betanya 3535, maka pemendekannya adalah 86%, 86%, 71%. Nah, selanjutnya ini pemendekan 54%, 92%, 92%. Nah, kalau kita amati di pemendekan di setiap sumbu, itu ada dua sumbu yang pemendekannya sama. Ya, dua sumbu pemendekannya sama. Maka disebut dengan proyeksi dimetris. Nah, sedangkan proyeksi trimetris, permainan sudutnya adalah seperti ini. Anda bisa lihat bahwa skala pemendekannya di setiap sumbu itu semuanya itu berbeda. Maka disebut dengan proyeksi trimetris. Mari kita coba membahas salah satu dari proyeksi aksonometris, yaitu proyeksi isometris. Ya. Pada prinsipnya, cara penggambaran proyeksi aksonometris itu sama, maka kita bahas salah satunya saja, yaitu isometris yang sering dipakai. Nah, inilah penampakan dari hasil rekayasa posisi dari benda ya, pada proyeksi isometris. Nah, tadi dikatakan bahwa sudut alfa dengan sudut betanya adalah 30 derajat, 30 derajat. Ya. Nah, kemudian ini kalau dilihat dari depan, kemudian kalau dilihat dari samping, ini sudut kemiringan benda, ya, bahwa yang di belakang itu diangkat atau dimiringkan. Nah, sudutnya itu menjadi 54 derajat 44 menit. Kalau yang ini sudutnya 35 derajat 16 menit. Ya, ini hasil rekayasanya. Nah, akibat hasil rekayasa posisi pada proyeksi isometris seperti ini, Anda lihat di sini ini adalah sisinya A. Ini sisinya A. Nah, kalau kemudian kita gambar sisi A itu dari depan, ya, dari sisi depan di sini, maka sisi A itu akan mengalami pemendekan. Ya, di sini. Jadi panjang A di sini itu tidak sama dengan panjang B. Nah, pemendekannya itu adalah sebesar 0,82. Ya, ini maksud dari pemendekan tersebut. Ya, maksud dari pemendekan tersebut. Nah, sehingga kalau nanti disuruh membuat sebuah proyeksi isometris, ya, proyeksi isometris, yang pertama Anda lakukan nanti adalah membuat sumbunya. Ya, garis sumbu X, sumbu Y, sumbu Z, atau biasanya di sini sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z, begitu ya. Nah, ini sudutnya adalah 30 derajat, 30 derajat. Ya.
Jadi sebelum membuat gambar bendanya dengan proyeksi isometris seperti ini, Anda harus membuat sumbunya dulu nih. Di mana ini adalah besarnya sudutnya adalah 30 derajat sesuai dengan alfa beta yang terjadi. Nah, kalau Anda nanti sudah selesai membuat gambar isometrisnya, maka penampakan gambarnya itu akan seperti ini. Ya, penampakan gambarnya itu akan seperti ini. Dan ingat, terjadi pemendekan sepanjang sumbu X. Ya, jadi umpamanya garis ini adalah panjangnya 100, maka pada proyeksi isometris ini hanya digambar sebesar 0,82 kali 100. Begitu juga yang di sini. Hanya ditarik garis sebesar 0,82 kali L sebenarnya, kali panjang sebenarnya pada benda. Ya, ingat pada proyeksi isometris terjadi pemendekan di semua sumbu sebesar 0,82 atau menjadi 0,82. Ya, ada diskon 18% atau pemotongan 18% di situ. Ya, sumbu setnya juga seperti itu. Nah, untuk cara menggambar yang selain isometris itu sama saja, cuman diperhatikan bahwa pemendekan di setiap sumbunya itu berapa. Kalau yang isometris itu sama sebesar 0,82 atau menjadi 0,82, ada pemotongan sebesar 18%. Nah, untuk yang selain isometris, Anda perhatikan berapa pemendekannya, menjadi berapa pemendekannya, garis yang Anda harus buat di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, penampakan dari gambar selain isometris itu sama. Ya, sama. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.